kesiapan psikologis dari seseorang itu penting. Dia sendiri sebetulnya waktu dia buka daycare, pengalaman dia apa, dia itu siapa, seorang psikolog, seorang psikiater apa, background dia apa, staf pengajar apa, ya kan, historinya bagaimana, itu yang juga harus di eh, dilihat ya dipegang banget. Jadi nggak sembarangan orang bisa gampang banget buka daycare, ya orang yang nggak stabil secara emosional, orang yang begini, yang aduh itu gampang banget. Yang penting saya punya lahan, ya, terus saya dapat, istilahnya saya juga dapat kredit bank mungkin untuk membangun sesuatu, untuk membangun daycare, membangun TK, terus saya tinggal urus izin, udah bebas, ya tinggal cari konsep ini, konsep maunya apa, mau Montessori kah, mau IB kah, mau apa kah, tinggal bikin cari konsepnya, terus udah langsung bikin staf pengajar. Nggak kayak gitu, nggak gitu bikin sekolahan, ya. Jadi menurut aku orang-orang yang seperti ini, kita dari saya mohon banget dari Diknas terutama itu harus lebih berhati-hati memberikan izin. Jangan sembarangan hanya karena dia punya lapangan, tempat, rumah atau apa yang cocok buat PAUD dan lain-lain. Jangan. Dia harus orang itu harus bisa melewati semua yang kira-kira cocok dan pantas dia membuka daycare ataupun sekolah. Backgroundnya itu penting. Artinya sangat disayangkan ya dalam hal ini ya, orang yang mungkin percaya dan bahkan mungkin prestis ya menaruh anak di daycare itu kan terkadang orang merasa prestis dong gitu loh. Eh, Sangat disayangkan hal itu terjadi ya. Banyak alasan kenapa orang tua naruh anaknya di daycare, ya karena kan memang dua-duanya kan sama-sama orang sibuk, ya. Eh, Ketakutan mereka anak yang mungkin dibawa kabur sama ART ataupun disiksa sama ART, itu yang membuat mereka berpikir bahwa dengan daycare mereka lebih aman, ya. Dan memang fenomena daycare ini sekarang memang sudah hal yang menjadi budaya, ya. Udah semua orang banyak yang daycare gitu, udah bukan istilahnya kayak sekolah. Anakku sendiri juga ada daycare-nya, ya kan. Sekolah-sekolah internasional pun juga ada daycare-nya gitu. Tapi kembali lagi, ya orang tua nggak bisa 100% melepaskan gitu aja, ya kita harus tahu setiap hari yang anak kita dititip, kita pulang, kita lihat bagaimana emosi itu anak. Kalau emosi anak itu tidak stabil, ada apa, bertengkarkah sama teman sebayanya, atau dikasarikah, atau apa, atau kelaparankah. Itulah makanya kembali lagi, orang tua jangan gampang aja yang penting daycare atau yang penting dititipin sama orang. Terjun langsung itu penting. Capek, capek. Jadi orang tua itu nggak bukan hal yang gampang, capek. Cari duit juga, ya kan. Ngurusin anak juga. Iya memang. Kalau nggak mau nggak usah punya anak, gampang, iya kan. Nah tapi kalau emang memang ingin menjadi seorang ibu pekerja dan juga seorang ibu yang lumrahnya seorang ibu, iya harus capek. Kalau enggak di rumah, kalau enggak bapaknya kerja, kamu yang di rumah, udah itu aja. Tapi kalau ayah sendiri gimana ya, terhadap anak, kan kamu juga masih punya anak kecil ya gitu loh. Seperti apa dalam artinya benar-benar megang langsung nggak sih anak? Aku sekarang benar full time mom, full time. Bukan cuman, menurut aku ya, keterlibatan ibu itu penting banget buat perkembangan anak, ya. Dari usia dia eh, prasekolah, dari umur 4 tahun deh, 4 sampai dia umur 9 tahun, itu masa transisi mereka yang kita membutuhkan ibu, pendampingan seorang ibu. Anak itu nggak cuman kita kasih makan, kita bangunin tidur, ya kan, kita suruh dia sekolah, enggak, tapi keterlibatan kita. Terlibatnya apa? Bangun, kita yang menyiapkan segala sesuatunya, ya. Walaupun ada mbak sifatnya hanya membantu, bukan yang mengurus, beda. Yang ngurus tetap ibunya. Setelah itu apa? Kalau kita bisa antar sekolah, kita yang antar sekolah. Kalau emang itu sekalian suami kita yang satu jalan, dia bekerja, ya udah sama suami kita di dropin sekolahnya. Sebisa mungkin jemput anak. Terlibatlah dalam segala kegiatan sekolah.
komunikasi, apapun komunikasi dengan gurunya harus terjalin dengan baik, komunikasi dengan sekolahnya itu harus terjalin dengan baik. Terus hubungan dengan orang tua dan orang tua yang lain ya, itu juga harus terjalin dengan baik. Nah, pakai kayak aku tuh selalu sampai punya grup geng TK, geng inilah, geng TKA, geng TKB, pokoknya aku selalu punya. Benar-benar buat aku keterlibatan orang tua, hubungan yang baik orang tua, komunikasi yang baik antara orang tua akhirnya membuahkan anak-anak kita jadi bersahabat itu, dan akhirnya kekompakan itu terjalin terus. Nah, itu yang membuat anak jadi tumbuh menjadi anak yang riang, anak yang bahagia. Ceria ya. Anak kita akhirnya anak-anak kita tumbuh jadi anak yang bahagia, anak yang ceria, ya kan? Anak yang memiliki komunikasi yang baik sama ibunya. Apapun dia bisa mencurahkan hatinya. Ma, aku tadi begini, ma, aku tadi begitu, ma, gini. Karena memang dia lihat ibunya itu terlibat dalam semua kegiatan dia, sehingga dia enak untuk ngomong gitu. Tapi kalau kita terlalu cuek sama anak ya sangat disayangkan. Akhirnya anak juga merasa bahwa apapun yang saya ngomong nanti ibu saya juga nggak akan percaya, malah nanti mungkin saya yang disalahkan gitu. Itu yang aku bilang, memang sedini mungkin kita harus terlibat penuh. Capek iya memang, tapi ya teman-teman aku juga banyak yang bekerja kok. Kayak ada sebagian orang tua murid ya yang bekerja kok di sekolahnya Kylie, dan itu juga aku rangkul. Artinya walaupun mereka bekerja, karena kita punya komunitas orang tua ini, sehingga kita saling ngobrol, kita saling tukar pikiran, kita saling sharing apa yang terjadi di sekolah ya. Jadi serta merta dia tetap juga akhirnya tahu apa yang terjadi di sekolah gitu. Kita juga merangkul mereka, ada kayak gini loh, ada kegiatan ini gitu ya. Itulah aku bilang, jangan capek ataupun merasa sungkan untuk bisa punya komunitas untuk sekolah anak. Itu penting banget. Jadi memang orang tua yang terlibat dalam sekolah anak ya, itu insya Allah anak kita itu lebih terjaga lingkungan sekolahannya juga lebih nyaman dan aman sesuai dengan apa yang kita inginkan.